Bagaimana kesiapan DPR dalam membahas rancangan APBN perubahan tahun 2015? Kita segera berbincang dengan Ketua Komisi 11 DPR RI, Fadel Muhammad. Selamat malam Pak Fadel, selamat datang di Bloomberg TV Indonesia. Selamat malam. Selamat di Bloomberg ya, Pak? Iya. Ya, Pak Fadel, pemerintah dan DPR akan mulai membahas rancangan APBNP 2015 pada Senin pekan depan. Dari draft yang sudah diterima DPR, apa nih Pak yang paling mendapat perhatian dari DPR? Ada 3 yang saya rasa perlu memberikan perhatian. Yang pertama, penerimaan. Saya khawatir asumsi penerimaan dan kenaikan 40% terlalu besar karena belum terlihat program-program secara khusus dari pemerintah untuk bisa mendapatkan tambahan pajak. Di saat yang sama pertumbuhan ekonomi ya biasa-biasa aja. Yang kedua adalah belanja yang ada itu terbesar dari pendapatan dari minyak tadi akan dipakai buat infrastruktur. Infrastruktur ini kategorinya fungsi ekonomi. Tapi saya berpendapat tidak saja itu aja. Kita perlu bangun waduk, bangun jalan, bangun ini. Tapi uang yang digunakan itu harusnya juga buat yang lain. Seperti? Yang ketiga, yaitu yang paling pokok adalah untuk KUK. KUR. KUR itu sekarang tidak nampak di APBNP ini. Hanya sekitar 3 triliun. 2 triliun bunga subsidi, 1 triliun disimpan di Menteri Koperasi. Nah, saya khawatir bagaimana kita mau mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dikatakan Presiden berkali-kali, saya hadir pada Musrenbang. Saya berpendapat akan sulit dicapai. Untuk itu, kita akan robah. Kita akan minta perubahan dari rancangan yang ada ini. Yang pertama, kalau boleh ada KUR. Yang tadinya dihapuskan itu kita minta ditambah. Berapa idealnya Pak kalau ditambah untuk kredit usaha rakyat ini? Mungkin sekitar 12-15 triliun barangkali. Penambahannya atau jumlah total? Jumlah total artinya yang ada. Yang kedua adalah bahwa kita ingin supaya pembangunan infrastruktur itu jangan yang raksasa, yang gede-gede. Tapi yang kecil-kecil tapi jumlah yang banyak. Misalnya jalan-jalan ke sentra produksi. Nah, itu akan menambah lapangan pekerjaan yang besar. Nah, kita mau ke arah sana. Irigasi-irigasi yang rusak kita perbaiki dulu daripada buru-buru bangun waduk yang ada. Jadi sifatnya memang untuk mendukung sektor produktivitas terutama dari rakyat kecil seperti itu nomor satu, Pak Fadel. Itu nomor satu. Baik. Kalau melihat dari acuan-acuan lain yang kita lihat di rancangan APBNP 2015, menurut Pak Fadel bagaimana? Yang lain apakah realistis terlepas dari 3 poin yang tadi Pak Fadel kemukakan? Ya, saya melihat bahwa dari pendapatan berat masih belum realistis. Kemudian yang pro rakyat itu masih belum nampak gitu. Kalau kita ingin supaya pertumbuhan, kami di Komisi 11 itu sudah memutuskan ada 3 hal yang harus nampak dari APBNP ini. Yang pertama adalah kita ingin agar supaya orang miskin itu berkurang. Itu mesti nampak orang miskin berkurang. Yang kedua kita pengen kalau boleh lapangan pekerjaan tuh nambah. Lapangan pekerjaan tambah dari pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan 1%, ada para pakar mengatakan 250.000 orang, ya kan, lapangan pekerjaan. Ada yang bilang 400.000. Katakan 500.000 lah. Oke, baik Pak. Sebelum kita bicara soal anggaran ini Kak, ke detail-detailnya, kita juga perlu bicara soal asumsinya juga nih Pak. Ini dilihat kalau dari target pertumbuhan 5,8%, memang ini sama dari APBN sebelumnya. Dan juga ada inflasi 5% yang naik sedikit dibanding tahun sebelumnya. Menurut Bapak ini bagaimana Pak untuk yang 5,8%? Apakah ini tercapai mengingat bahwa tahun kemarin hanya 5,1% Pak? Realistiskah? Kalau dengan
konsep yang ada menurut saya tidak akan tercapai. Kenapa begitu, Pak? Karena dia tidak menambah pertumbuhan dan dia tidak membuat lapangan pekerjaan itu naik. Dia membuat anggaran yang sekarang ini, APBNP ini, pendapatan dari minyak kemarin itu begitu besar. Dipakai buat belanja infrastruktur sebesar 282 triliun. Bukankah infrastruktur memang begitu penting, Pak, untuk bahkan perdagangan itu ke logistik juga jadi semakin lebih murah begitu? Harus, kalau itu harus. Cuman tidak itu semata-mata. Infrastruktur itu ada infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, dan infrastruktur fisik yang dibangun. Tidak semata-mata yang fisik. Saya pengen ada infrastruktur ekonomi yang tadi saya katakan. Bantu usaha kecil. Itu lapangan pekerjaan akan lahir itu jutaan dari situ. Nah, saya pengen yang ini yang menjadi perhatian pemerintah. Jadi ini nggak akan tercapai nih Pak ya kalau dilihat dari bahwa apa yang Bapak sampaikan tadi tidak dimasukkan di dalam era PBNP. Berat, mencapai tadi berat. Baik, nah poin-poin lain yang kita lihat juga cukup menarik untuk dibahas ini Pak, yang soal inflasi. Di era PBNP dikatakan bahwa acuan untuk inflasi ada di level 5%, sebelumnya 4,4%. Ini kenapa malah naik Pak inflasinya? Padahal kan kita tahu harga barang-barang lagi cenderung menurun setelah adanya penurunan harga minyak dunia. Barang-barang tidak turun, barang sudah keburu naik. Tapi risiko inflasi kan kecil, Risikonya Pak. Tidak. Kalau Mengingat ICP juga mungkin sudah turun sampai di bawah $50. Saya kalau risiko inflasi, saya pikir akan tinggi. Buat Kenapa saya, begitu, Pak? Karena barang-barang sudah keburu naik sekarang. Harga-harga di pasar sudah naik, barang sudah naik semuanya. Jadi, Kemarin Pak Jokowi mengatakan, atau tadi kalau tidak salah, bahwa akan menertibkan kembali untuk bicara soal harga ini. Jadi sesuai dengan kenaikan dan turunnya harga minyak begitu. mana Pasti mungkin. harga BBM premium akan turun lagi. Makanya pada waktu itu kita mengusulkan jangan dulu Bapak Presiden, jangan dulu buru-buru naikin harga. Jangan dulu buru-buru naikin harga minyak. Kalau naikin harga minyak, maka semua barang-barangnya akan naik di pasar. Sekarang setelah harga minyak turun, dia mau turunkan lagi. Barang nggak turun lagi, maka inflasi akan tinggi. Jadi Bapak katakan itu tidak mungkin tadi. Itu sebabnya karena apa Pak? Apa memang perilaku pasar saja atau bagaimana? Udah puluhan tahun kita belajar di sekolah begitu, di fakta di masyarakat kayak begitu, nggak mungkin barang itu turun karena itu. Baik, Pak. Tadi Bapak katakan bahwa juga penerimaan pajak itu kan akan sulit sekali Pak ya untuk Tidak bisa realistis. tidak realistis. Yes. Oke. Lalu kita ingin tahu apakah penerimaan pajak ini yang tidak realistis ini dari DPR sendiri punya usulan-usulan bagaimana untuk bisa mencapainya begitu ya, dan strategi-strategi dari pemerintah yang harus dilakukan. Ya tentunya tidak banyak. Yang terbesar dari pajak. Padahal kita lihat bahwa fakta yang ada itu belum pernah dalam sejarah pajak kita, belum pernah target pajak kita mencapai 16%. 14 pun sulit, selalunya 12, 13. Kita target penerimaan pajak 16% gagal, 15 nggak dapat. Ini sekarang mau dipaksakan seperti itu. Di lain pihak, saya berpendapat bahwa pola Dirjen Pajak ini is belong to the past. Udah dulu seperti itu. Ke depan mesti kita robah. Ketika saya jadi gubernur Gorontalo, saya pernah robah dari Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah, saya robah menjadi Badan Keuangan Daerah. Namanya BKD. Saya berpendapat kalau mau menaikkan ini, maka kita harus bikin Badan Pendapatan Keuangan Negara. Ini di bawah Presiden, jadi tidak di bawah Menteri Keuangan. Sebuah badan yang nanti Dirjen Pajak, Bea Cukai, lain-lain ini masuk di bawah situ. Dan dia punya otoritas sendiri. Dan diberi wewenang yang besar bagi dia untuk mengatur pendapatan negara. Kalau itu dirubah, saya rada optimis, artinya boleh, insya Allah boleh gitu. Ini belum ada.
Belum ada Baik. perubahan ke arah sana. Baik, Pak Fadel, kalau kita lihat memang Menteri Keuangan sudah menetapkan target penerimaan pajak yang cukup tinggi. Kemudian strategi-strategi yang juga dikemukakan lewat ekstensifikasi dan juga intensifikasi. Menurut pandangan Anda bagaimana? Apakah ini akan sulit tercapai? Itu kan terulang-ulang dari dulu. Iya. Dirjen pajak yang lama ya begitu, menteri juga bicara begitu, sama aja. Intensifikasi, ekstensifikasi, pertanian juga begitu. Itu kan bahasa-bahasa baku yang nanti dalam pelaksanaan tidak nampak sama sekali. Meskipun ada indikasi bahwa kali ini akan lebih ketat ini Pak peraturannya. Ada pencekalan secara hukum, Saya sikap baca, badan. saya bicara dengan beliau juga. Saya setuju. Katanya ada sekian orang yang belum bayar pajak, ini nggak benar. Yang mudah-mudahan kalau makanya undang-undang belum memberikan otoritas yang besar kepada Dirjen Pajak. Kalau mungkin dia punya otoritas yang besar, seperti KPK gitu, dia bisa menahan orang, bisa cekal orang, maka mungkin orang lebih takut gitu sama pajak. Kemudian ada reward and punishment buat peserta pelaku-pelaku pajak. Kalau kalian berhasil dapatkan duit segini, kalian bisa dapat segini. Itu kan masih lumayan. Diberikan insentif supaya memberi mereka motivasi untuk ada lebih motivasi melakukan sendiri. pekerjaannya lebih sesuai. Kalau itu ada, maka ya kita ada sedikit senang lah, optimis lah, mudah-mudahan bisa tercapai. Masih bisa 1.250 berarti Pak ya? Ya, namanya juga usaha ya. Oh, namanya usaha. Tapi kan tidak mudah seperti yang disampaikan itu. Ya, dengan keberatan-keberatan Anda ini, bagaimana sih sebenarnya sikap fraksi-fraksi lain, Pak? Mengingat bahwa sebenarnya sudah dibicarakan di hari Selasa kemarin ya, Pak, ya? Bersama secara informal dengan Menteri Keuangan. Iya. Ya, kalau begitu maka yang kita mau targetkan apa? Kami dari DPR berpendapat, pertama, lapangan pekerjaan harus naik, tambah yang besar. Yang kedua, kemiskinan menurun. Yang ketiga, gap antara orang kaya miskin, gap antara daerah dan pusat itu mengecil. Namanya Gini rasio, terlalu besar saat ini, tertinggi selama sejarah negara ini ada. Ini termasuk kegagalan daripada SBY. Bedanya antara orang kaya dengan orang miskin, kesenjangan itu Pak Makin ya? besar. Baik. Dulu kita punya Gini rasio, di awal pemerintahan SBY hanya 0,31, sekarang 0,43. Ini kan tinggi sekali. Dengan beban sebesar itu, apakah mungkin dengan pembahasan yang hanya 1 bulan nanti ini untuk membereskan era PBNP? Terpaksa kerja maraton ini. Ini bakal siang malam berdebat sampai mendapatkan angka yang tepat. Tambah serak dong Pak nanti nih Pak. Bicaranya. Tapi memang sesuai dengan namanya kabinet kerja Pak. Jadi semuanya harus kerja maraton mulai dari sekarang. Kerja yang smart lah. Baik. Kerja dengan pikiran yang bagus, berpikir yang smart, yang realistis. Baik. Juga di sini ada kelemahan besar juga di APBNP ini. Terakhir. Baik, apa Pak? Penyertaan pemerintah terhadap BUMN tinggi sekali loh. Betul, termasuk 79 triliun rupiah. Betul. Dan saya kecewa BUMN yang bisa menyangkut dengan rakyat tidak mendapatkan, misalnya Askrindo, Jamkrindo yang untuk kukur itu nggak masuk malah. Baik. Kita harapkan ini bisa masuk ke dalam pembicaraan juga nanti. Baik. Kita akan roba. Baik, terima kasih Pak Fadel sudah berbagi bersama kami di Terima kasih Konautlook. sudah Selamat bergabung malam. di Konautlook.